Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi transformasi, geometri, translasi. Saya atas nama Patri Juniastuti akan membahas materi pertama. Transformasi, geometri, translasi. Pengertian dari transformasi. Transformasi geometri atau sering disebut dengan geometri adalah merupakan setiap koordinat titik atau titik-titik dari suatu bangun menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan suatu aturan tertentu. Misalnya transformasi T terhadap titik P, X, Y menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Operasi tersebut dapat ditulis seperti berikut. P, X, Y akan menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis transformasi. Jenis-jenis transformasi pada bidang terdiri atas 4 jenis, yaitu translasi atau pergeseran, kedua dilatasi atau perkalian, ketiga refleksi atau pencerminan, dan yang terakhir rotasi atau perputaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai hal-hal yang berhubungan dengan keempat model tersebut. Salah satunya yang sering kita amati yaitu permainan catur yang merupakan jenis translasi dalam transformasi. Saya akan membahas jenis-jenis transformasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Translasi adalah perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lain dengan jarak tertentu. Penentuan hasil objek melalui translasi yaitu cukup mudah. Caranya kita hanya dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuannya. Untuk lebih jelasnya mengenai proses translasi ini, kita dapat mengamati gambar di bawah ini. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu adalah suatu translasi dapat dilambangkan dengan garis berarah. Misalnya A atau vektor AB. Untuk materi translasi lebih jelasnya sebentar akan dibahas melalui contoh soal. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu tentang translasi titik. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang translasi titik. Di sini sudah terdapat contoh soal dari translasi titik, yaitu untuk menentukan bayangannya. Di sini tertulis, tentukan bayangan P 2,3 oleh translasi T 4,3. Jadi penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. P 2,3 ditranslasikan terhadap T sama dengan 4,3 P X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan X ditambah A. Jadi X-nya yaitu 2 dan A-nya yaitu 4. Jadi X ditambah A sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, Y-nya di sini yaitu 3 dan B-nya itu 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi bayangan P 2,3 yang ditranslasikan terhadap T sama dengan 4,3 adalah 6,6. Di sini kita lihat gambarnya. Jadi, karena translasi merupakan perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jadi, yang berpindah hanya posisi awalnya saja.
sedangkan ukuran dan bentuknya sama. Di sini titik koordinat bayangan awalnya yaitu 2,3. Nah, setelah ditranslasikan terhadap 4,3, bayangannya yaitu 6,6. Sini saya akan menjelaskan materi yaitu translasi ruas garis. Pada translasi ruas garis ini kita tetap menggunakan konsep translasi titik. Di sini kita bisa mengerjakan menggunakan sifat grafik fungsi dengan rumus Y sama dengan Fx kurang A ditambah B dengan A, B lebih besar 0. Dengan menggeser fungsi Y sama dengan Fx sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke atas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Di sini disediakan suatu persamaan garis Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 2,1. Di sini posisi titik X, Y oleh translasi T sama dengan 2,1 adalah di sini pada X aksennya sama dengan X tambah 2. Di sini kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan X aksen kurang 2. Dan Y sama dengan Y tambah 1. Juga Y-nya juga dipindah ruaskan menjadi Y sama dengan Y aksen kurang 1. Di sini kita masukkan nilai X dan Y yang baru ke persamaan asal. Di sini Y sama dengan 3X tambah 5. Y aksen kurang 1 sama dengan 3 dikali X kurang 2 tambah 5. Y aksen kurang 1 sama dengan 3 X aksen kurang 2 ditambah 5. Y aksen kurang 1 sama dengan 3X kurang 6 ditambah 5. Y aksen sama dengan 3X aksen kurang 6 tambah 5 tambah 1. Y aksen sama dengan 3X aksen. Y sama dengan 3X. Di sini jadi persamaan garis lurus yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3X. Nah, untuk gambar grafiknya jadi ini adalah gambar grafik persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh Y sama dengan 3X. Gambar grafik dari Y sama dengan 3X. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu translasi bidang datar. Translasi bidang datar ialah pergeseran suatu benda dari tempat asalnya yang dalam ilmu matematika biasa digambarkan dalam bidang kartesius. Langsung saja, rumus translasi. Rumus translasi bidang datar, titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B. Hasil translasinya berarti titik P aksen X tambah A, Y tambah B. Itulah rumus translasi bidang datar. Langsung saja untuk memudahkan kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0, titik A 3,0, dan titik B 3,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi oleh T13. Langsung saja kita jawab dengan menggunakan rumus ini. Titik A, titik O 0,0 ditranslasikan 1,3. Berarti O aksennya 0 tambah 1 X
tambah A, Y tambah B. Berarti 0 tambah 3. Hasil transaksinya berarti O aksennya 1,3. Titik A. Titik A 3,0. Transaksikan 1, 3. Berarti hasil transaksinya A aksen 3 tambah 1, 0 tambah 3. Berarti titik A aksen yang ditransaksikan 3 tambah 1, 4,3. Selanjutnya titik B. Titik B 3,5. Ditransaksikan 1, 3. Berarti hasil transaksinya B aksen 3 tambah 1, 5 tambah 3. Berarti hasil transaksinya B aksen 4,8. Inilah hasil transaksinya. Untuk gambarnya seperti ini. Segitiga yang pertama OAB, titik O 0,0, titik A 3,0, titik B 3,5. Ini adalah hasil transaksinya. Hasil bayangannya berarti titik O aksen 1,3, A aksen 4,3, B aksen 4,8. Inilah gambar koordinat bayangan segitiga OAB-nya. Inilah transaksi bidang datarnya segitiga OAB. Sekian dari saya. Selanjutnya itu contoh pertama. Soal pertama. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. B. Tentukan bayangan dari titik A 5,10 ke translasi T 4,2. C. Tentukan bayangan dari titik A 1,2 oleh translasi T sama dengan 1,2 dilanjutkan oleh translasi U sama dengan 3,4. Nah, pembahasan. Bayangan dari titik A oleh suatu transformasi dinamakan A aksen. Dua model yang bisa dipakai sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk mencari translasi titik. Seperti yang saya tadi jelaskan di atas, pada translasi titik penyelesaiannya sama saja, yaitu bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T sama dengan 7,8, berarti translasinya itu 7,8. A-nya itu 2,3 sama dengan A aksennya itu 2 tambah 7, 3 tambah 8, berarti A aksennya 9,11. Menurut saya sama seperti di atas. Selanjutnya itu kita ke soal nomor 2, yaitu disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 2,1. Pembahasan. Di sini ada 3 cara, yaitu cara pertama, posisi titik X, Y oleh translasi T sama dengan 2,1 adalah X aksennya sama dengan X tambah 2, berarti X-nya yaitu X aksen kurang 2. Y aksen sama dengan Y tambah 1, Y sama dengan Y aksen kurang 1. Masukkan nilai X dan Y yang baru ke persamaan asal. Persamaan asalnya itu 3X tambah 5, berarti kita masukkan saja Y aksen kurang 1 sama dengan 3 dalam kurung X aksen kurang 2 belas kurung tambah 5. Selanjutnya itu kita ubah lambang Y aksen dan X aksen ke Y dan X, berarti Y kurang 1 sama dengan 3X kurang 6 tambah 5. Y sama dengan 3X kurang 6 tambah 5 tambah 1, berarti Y sama dengan 3X. Nah, selanjutnya itu cara kedua.
Cara kedua yaitu ambil dua buah titik dari persamaan Y sama dengan 3X tambah 5. Kita misalkan saja yaitu titik A untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Berarti kita dapat titik A-nya yaitu 0,5. Selanjutnya kita misal titik B. X-nya itu min 5 per 3, Y-nya itu 0. Berarti kita dapat titik B-nya itu min 5 per 3,0. Selanjutnya itu kita translasikan titik A dan B dengan T 2,1. Langsung saja kita translasikan yaitu A aksen 0 tambah 2, 5 tambah 1 sama dengan A aksennya yaitu 2,6. B aksennya yaitu min 5 per 3 tambah 2, 0 tambah 1, berarti B aksennya itu 1 per 3,1. Selanjutnya yaitu kita buat persamaan garis yang melalui kedua titik itu. Di sini kita menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y kurang 6 per X kurang 2 sama dengan 1 kurang 6 per 1 per 3 kurang 2. Kita dapat Y kurang 6 per X kurang 2 sama dengan min 5 per 3. Selanjutnya kita dapat Y kurang 6 per X kurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu Y kurang 6 sama dengan 3X kurang 6. Di sini kita dapat Y-nya itu sama dengan 3X. Selanjutnya yaitu cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan rumus yang sudah jadi atau rumus cepatnya. Rumus cepatnya yaitu AX tambah B tambah C tambah AP tambah BQ. Tapi rumus cepat ini berlaku jika persamaan garis lurus. Dia tidak dapat diterapkan pada contoh soal lain selain persamaan garis lurus. Langsung saja, Y sama dengan 3X tambah 5 atau 3X kurang Y sama dengan min 5. T-nya itu 2,1. Hasil translasinya adalah AX-nya yaitu 3X, BY-nya itu kurang Y, C-nya itu min 5. Kita tambah A-nya itu 3, AP-nya itu 2. Tambah B-nya min 1, Q-nya itu 1. Langsung saja kita masukkan, berarti 3X kurang Y sama dengan min 5 tambah 3 kali 2 tambah min 1 kali 1. Kita dapat 3X kurang Y sama dengan min 5 tambah 6 kurang 1. Berarti 3X kurang Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 3. Itulah 3 cara mencari translasi untuk persamaan garis lurus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.